Sinyalku jelek guys, maaf. Kalau yang suara doang kayak gini nih, Do. Suara doang. Cara suara bagus mana, Cia? Oh, yang ini nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran? Iya. Oh, ini nggak ada suara apa-apa nih? Ada sih, tapi kecil. Oh. Jadi gimana? Pakai video aja ya, udah fix ya. Iya, video sih. Tapi pas Koko khotbah nggak pakai video kan? Kayak iringan doang. Pas aku khotbah cuma gini doang nih nanti. Oh, oke, I got it. Oke. Ini kegedean nggak? Enggak sih kok. Itu suara Koko masih kedengeran. Iya. Nah, tapi maksudnya nggak ini kan nggak bertabrakan atau gimana gitu? Cukup ya? Cukup. Nah, oke. Sekarang aku ajarin caranya. Nah, Cia, gini Cia Dek. Kan kita yang biasanya di Teams, yang biasa pakai laptop tuh Kak Kaindel, aku, Caca, Bang Sam. Udah kan ya? Siapa lagi? Oh, ada Ko JJ sih, Ko JJ. Kalau ada Ko JJ. Siapa Ope, lagi ya? Ope. Tope enggak, Dek. Tope pakai HP. Dia suruh pinjam laptopnya ke Onat. Oh iya benar. Oh iya, sama mau nanya dong, tadi video yang aku putar tuh patah-patah nggak? Sedikit kok. Kalau di aku sedikit. Patah-patah nggak? Kalau pas sinyal aku bagus, enggak. Di Cia patah-patah nggak? Enggak ada. Nah, berarti tergantung sinyal kita ya. Nah, berarti ini dua nih. Yang pengirimnya harus bagus. Kedua, penerimanya juga harus bagus sinyalnya, biar nggak patah-patah. Tapi seenggaknya kita pengirimnya dulu bagus ya nggak? Kalau pengirimnya udah patah-patah, nanti yang dengarnya, ya mungkin nanti Cia nih bisa belajar nih. Karena sinyal WiFi kayaknya bagus nih di rumah Cia. Stop share dulu. Iya. Gimana, Cia? Kalau kayaknya nggak bisa. Aku share desktop dulu ya. Aku share desktop aku nih, ya kan? Udah kelihatan belum? Udah. Kita kan ke Zoom, ya. Ya, nggak bisa kelihatan lagi nih. Tunggu. Atau sambil... Ini direkam dulu deh. Udah deh, udah. Kok Zoom kita mana sih? Zoom kita nggak ada tulisannya lagi. Stop share dulu deh. Ini aja deh intinya. Apa namanya? Sekarang coba deh. Semuanya kan udah ada fitur buat share screen kan? Nah, ketika share screen, coba share screen-nya dipencet boleh, diklik sekali, tak gitu. Nah, itu kan ada banyak pilihan. Ada desktop 1, whiteboard, segala macam. Nah, nanti ketika mau upload video, di sebelah paling pojok kiri bawah tuh, ada tulisannya share computer sound, sama optimize screen share for video clip. Itu dicentang. Itu doang sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya komputernya nggak aku centang nih, begitu aku share screen yang tadi, pasti kayaknya nggak ada suaranya nih, kayaknya ya. Coba ya, tes. Ada suara ya? Ada suara nggak? Ada kok. Ada, tapi yang kayak kedua kali. Oh, suaranya jelek ya? Iya. Mungkin suara dari speaker Koko sih kalau aku ya, bilang. Itu dia. Jadi yang harus dilakukan adalah ini kalau gini coba. Jadi diklik itunya tuh, apa, komputer sound-nya tadi sama yang optimize for video clip. Jadinya bagus. Sebenarnya sesimpel itu doang. Nah, ketika itunya sudah aktif, nanti waktu lagi aku sih udah bagusnya dari kalau kita buka dari Safari gitu, cenderungnya bisa iklan. Takutnya lagi ibadah ada iklan nggak enak kan, males banget ya lagi buka lagu tengah-tengah ada iklan. Jadi bagusnya download aja, downloadnya banyak sebenarnya di Safari banyak. Stop share dulu. Ya, kecuali YouTube-nya premium ya. Oh,
Enggak kok sama. Oh, kalau premium ya buat apa juga tapi aku Terus kok kalau atur ah, volume gimana? atur volumenya di volume kita, di volume laptop. Oh, Mm-mm. Nah, aku nih pakai apa namanya? Ini kan save misalnya video kita YouTube. tarik lagu yang kita mau, misalnya apa gitu ya. Misalnya tadi Goodness of God. Tinggal ada kok platform-platformnya kita ini kan kita copy. Sorry, yang anggap ini nih, anggap ini ya. Ini kita copy. Ini ganggunya apa sih? Oke, ini kita copy. Terus ke aku ya YTMF misalnya. Nah, YTMP3.com. I love you, Lord. Nah, y2met.com. Di sini tinggal copy paste doang, nanti dia akan jadi tuh. Tinggal kita download doang, mau yang mana. Gitu deh. Habis download, taruh aja downloadan kita tuh di desktop. Kalau aku tuh taruh di desktop. Jadi nih di desktop aku udah ada nih sebenarnya tuh yang tadi Goodness of God-nya. Jadi play dulu, kita play dulu di sininya nih. Play terus kita minimize aja. Sorry, play. Terus di minimize aja. Ini udah open. Kalau aku sih pakai yang quick time player nih. Di sini. Jadi ketika aku mau share screen, nanti dia muncul di ininya nih. Gimana sih caranya? Oke. Ini masih kalau mau share screen, aku kirim deh sebentar biar lebih gampang nih. Kayak ada di opsi share screen-nya kok. Iya, bener. Di opsi share screen-nya langsung ada. Jadi nggak perlu kayak ke Windows-nya, tapi kayak udah ada gitu ya. Karena Nah, itu mungkin Angel bisa bantu share tuh. Kurang lebih kayak gini ya, nanti ada. Aduh, ini gara-gara pakai itu background, kalau nggak pakai lemari jadinya. Nah, tuh. Dia langsung ada pilihannya Goodness of God itu di sini. Jadi enak langsung. Oke, gitu aja sih sebenarnya yang mau di-share hari ini. Kita ketemu jam 3 aja kali Angel. Ada yang mau tanya nggak? Udah beres sih thank sebenarnya. you so much Koyona. Sama-sama. Ini yang apa namanya? Nah, sorry, satu lagi. Ketika udah kayak gini posisinya, aku kan udah tadi di screen share-nya kan udah kayak ke-save gitu tuh. Pilihannya share komputer sound sama optimize itu udah ke-save sendiri kan sama dia. Jadi kita nggak perlu klik-klik lagi. Nah, ketika udah kayak gitu, hati-hati juga setiap notifikasi yang masuk di laptop itu akan bunyi. Jadinya pastikan WhatsApp. Kalau kita ada WhatsApp, aku sih quit dulu WhatsApp-nya. Terus kalau Safari yang memang nggak penting di quit. Pokoknya yang memang bisa menimbulkan suara, mendingan di quit dulu. Nah, ini jadinya aku kalau sekarang udah begitu, aku tinggal play aja yang si piano tadi. Nah, jadinya nggak ganggu kan. Tapi dia tetap masuk sound pianonya gitu. Mungkin bisa praktek. Caca ada video nggak, Ca? Jadi Di bisa tempat ambil ngobrol. Praktek. Ya, video apa aja bisa sih, Cia. Sayang sih film. Video belum download ya, Cia? Film. Apa Blackpink? Itu akhir penantian, Ca. Akhir penantian. Akhir penantian. Ada nggak? Netflix aja boleh nggak? Gitarnya keren tau kok di situ kok. Ajarin dong lo. Thank you. Ca, apa deh? Ini kalau Apa aku buka Spotify juga masuk. Pakai Netflix aja. Netflix. Oh, Oke. kalau Netflix. Nggak tahu Netflix deh. nanti pasti gambarnya hitam tapi Cia. Aku udah coba. Netflix itu kan nggak bisa di capture, nggak bisa di ini kan, nggak bisa di capture, sama nggak bisa di. Pokoknya ya gitulah. Dia memang ada protectnya gitu supaya nggak bisa dibajak di video screen, di video capture juga nggak bisa. Video-video apa Nanti gitu? suaranya sih ada, tetap Ada. tapi suaranya ada tapi gambarnya hitam. Ya nggak apa-apa. Bentar ya. Coba doang kan. Tapi setauku HP juga bisa tahu. Waktu ibadah sama SMK 3 tuh, Ndo.
si adminnya anak SMK itu pakai handphone. Coba Asli. dicepetin aja, Cia. Dicepetin aja, Cia. Cuma, Soalnya kita nonton bareng ya. Enggak lah, ngaco. kalau nonton bareng tinggal YouTube aja ya. Oh iya. Ya, Oke. gitu. Lumayan nanti kita bisa praktek juga di Hop. Moga-moga lah, jadi satu, ya jadi lebih fresh lagi lah. Amin. Cuma jangan lupa di-download dulu. Nanti lagu apa yang Cia mau. Buat next week ya. Ya, downloadnya pakai yang paling HD lah. Habis itu kalau udah nggak dipakai boleh dibuang. Enaknya sih kita sih karena di rumah ya, jadi lagu sih mau apa aja bisa sih kayaknya. Gitu. Tapi minggu depan udah ada ibadah kok ya. Gimana? Masih PSBB kali itu minggu depan. Kirain udah ada ibadah. Dia bosen dia di rumah. Ya, belum bisa lah. Keadaan kayak gini tuh lagi pada rame. Udah 4.000 kasus kan ya? 4 kemarin. Banyak. Per hari lagi. Gitu. Ada 2:30. pertanyaan, Nando, Ini- Caca. Ada. Ini satu lagi gini, setahu aku ini tuh bisa share karena tadi simultaneous apa gimana tuh ya? Cia ngomongnya? Simultaneous. Simultaneous itu. Jadi kalau aku putar ini tadi si siapa namanya piano ini kayaknya Cia tetap bisa share deh. Jadi nabrak suaranya. Jadi sebenarnya tujuannya ini buat ini. Kalau lagi siapa tahu mau sambil putar lagu gini mau share PowerPoint gitu loh. Bisa. Jadi tapi bagusnya sih yang share PowerPoint mungkin bukan aku gitu supaya nggak kelihatan desktopnya. Itu doang sih. Pokoknya bisa multiply lah ya. Multiple. Iya bisa. Nah, sambil nunggu setengah jam di play terus aja ini. Aku sih udah download yang sejam gitu, jadinya aman. Kalau pakai headset lebih enak kali ya, Angel ya? Aku sih pakai headset lebih enak sih. Oh, Caca juga tuh pakai headset. Nando pakai headset gak, Dek? coba deh Nggak aku pakai pakai. headset. Enggak pakai. Ini kita kenapa putih-putih ya? Enggak, gue hitam. Baju. Oh iya, Ya, loh, enak banget pakai headset asli. Sampai Gue- bassnya juga kedengeran ya. Tapi kok mati jadi kok? beda sih? Apa mati? Suaranya. Oh, berarti dia masuk ke headset. Iya. Oh, kalau gitu aku ganti deh. Sebentar. Bunyi nggak? Enggak. Enggak. Oh, nggak bunyi juga. Gini? Enggak ada kok. Waduh. Oke deh kalau gitu berarti hostnya nggak bisa pakai headset, kasihan ya. Tapi tadi aku coba pakai headset enak banget. Dengarnya apa ya? Bassnya sampai berasa gitu. Kok nggak bisa ya? Apa ada pilihan di itu kali kok di speaker tuh yang tanda panah kecil? Nggak ngerti sih aku. Belum mulai sampai situ sih, Angel. Tapi sementara coba lagi. Masuk lagi nggak? Ini masuk. Ya udahlah. Gini aja nggak apa-apa kok. Oke. Jadi DJ loh nanti kita.
Aku lagi demen nih sama lagu ini sebenarnya. Ini lagu lagu anak-anak zaman dulu sih. Ini kedengeran aja. Ini dari Spotify nih sekarang. Dari Spotify kedengeran nggak nih? Kedengeran. Oh. Ya kedengeran sih kalau nggak Tapi pakai kecil. earphone. Oke. Oh, masih kecil Angel. Ini aman. Nah, itu dia tuh pelajarannya juga. Setiap lagu tuh beda-beda volumenya. Tadi aku ambil dari YouTube, ambil dari mana tuh suaranya pasti. Makanya ada di dalam dunia recording itu ada mixing mastering. Supaya nggak balance itu semua. Bayangin kalau lagu satu sampai lagu kelima volumenya kayak naik turun gitu kan nggak bagus kan, makanya harus diratain. Nah ini karena lagunya album orang lain bisa jadi beda gitu. Nanti kalau dengerin lagu orang lain lagi mungkin beda, makanya bagusnya sih dicek dulu sih nanti Angel, ada kayak cek sound sebelum mulai kayak tadi kita aku udah hafalin kan pas yang si pas si keyboard tadi, berarti ya volumenya udah nggak bakal berubah lagi dia gitu. Takut kencangan doang. Siap. Nah kan beda kan sama tadi karena udah dinaikin. Tapi instrumennya bikin ini kok ya. Bikin ngantuk. Bikin masuk ke mimpi kok. Aduh. Gimana sih? Kamu mau yang metal tuh? Enggak. Kita masih nunggu jam 3 tuh langsung mulai Angel. Jam 3. Ya gitu kok sejujurnya sometimes kayak masih nunggu paling lama 15 menit kita mulai. Itu paling lama tuh. Paling lama jam 4 itu kita. Kagak pernah apa. Kalau kita nungguin ke Angel sampai jam 4 biasa. Sama soalnya kan make up dulu, mandi dulu. Ngaco. Pakai bandana dulu. Sekarang pakai bandana ya? Enggak pakai. Pakai bandana dia. Yang nggak pernah telat Caca sini, Caca nggak pernah telat nih sekarang nih. Iya, Rajin nih Caca. perempuan yang Caca setia. nanti jadi ngurus tim selanjutnya ya Caca ya. Mantap. Apa? Guys, aku ke toilet sebentar guys. Caca jadi pengurus tim selanjutnya nanti. Enggak. Gantiin Angel. Angel udah tua. Kayak Tua. aku sama papi mau aku sama Cici. Dia mau ke Aussie kamu kuliah apa Dek tadi? University aku mau di Aussie. Oh, SMA. dia mau kuliah di sana. Apa? Mau SMA. kuliah di di Australia. Oh. Mantap. Gak apa-apa, Ca. Masih bisa kolan, Ca.
Nanti Caca itu aja pakai handphone kita taruh di bangku, anggapnya duduk kan. Caca Bisa sukanya jurusan apa minatnya? Udah kepikir belum? Belum. Software, software. Oke, Nando. Software. Mana juga nyuruh itu sih IT. Oh, kamu ada tertarik IT? Enggak, mami suruh karena kan in the future pakainya IT. Tapi kalau misalnya mau masuk IT banyak yang harus diperhatiin ya. Jangan maksudnya kalau memang kita harus tahu dulu nih kita cara kerjanya gimana. Terus kita bisa gak bukan bisa nangkep atau enggak ya, tapi kita bisa gak maksudnya benar-benar fokus kayak cara kerja kita tuh nggak sembarangan gitu-gitu. Karena kalau kita belajar software, komanya hilang aja tuh nggak kebaca codingan kita. Coding ya? Gitu. Makanya stres saya sekarang, Cia. Aduh. Ini nggak dapat sertifikat misalnya deh. Aku juga nggak mau, karena kan kalau IT, kalau salah, ya tadi kan jadi, apa sih, harus periksa ulang dari awal. Iya, betul, Cia. Itu, Cia. Caca masuk apa, Cia? Logistik. Kayaknya sih sama kayak Cici. Penting. Cici apa, Cici? Apa? Akun. Wow. Itu apa? Akuntansi. Caca mau Apa suka tadi? math. Iya. Pokoknya jangan geografi lah. Jangan geografi. Nanti hitam kayak Angel. Kalau suka alam nggak apa-apa. Jangan. Nanti hitam. Caca kalau hitam juga balik lagi, coy, ke putih. Enggak, Kak. Enggak. Pokoknya tetap cakep lah, beda lah sama lu lah, Kak. Nggak sopan. Wow, guys, Pak Gem chat nih. Tahu nggak katanya Pak Gem apa? Angel, Selin mau gabung ibadah teens ya. Kak Setia, Selin izin ibadah teens ya, tapi jika sudah ibadah di gereja lagi, Selin tetap bantu melayani ibadah anak. Ye, puji Tuhan. Nanti disambut ya, Cia. Dok. Langsung bales. Aduh, gue kayaknya keluar deh. Kamu apaan kamu? Caca, kamu kelas 2 SMP atau Soalnya 3 SMP sih? Kelas 3, Kak. Oh, alah. Ya, kalau nggak nanti kamu ambil STT aja, Cia, STT. Nanti kalau ada Selin, gue yang domel-domelin Selin kan nanti bisa diem gak lu digituin ntar gue. Ih, fokus sekali orang ini. Tunggu, lagi balas Pak Gem dulu, guys. Tunggu ya. Oh, itu. Coba, Nando. Keluarkan mukamu. Gak usah. Nama gue juga dia tahu, Pak Gem. Senyum, Cia. Lo tahu nggak, Sindo? Gue punya foto nih sama Ciaca. Aku udah tunjukin kamu belum sih, Dek? Jadi dia tuh benar-benar waktu masih unyu-unyunya. Terus badan gue tetap segitu ya. Terus sekarang badan gue tetap sama. Dianya udah tinggi. Angel putus. Oh, putus-putus ya? Ya, biar putus-putus gue ngerti lah maksud lu lah, Kak. Tapi lebih tinggi sekarang gitu kan. Iya. Apalagi Aurel ya. Ya ampun, ada tuh. Dia tuh bener-bener, ya ampun, bener-bener masih kecil. Terus foto kan sama Felis tuh kalau nggak salah. Terus gue tuh masih segitu tuh. Masih kayak kayaknya kok sama ya. Tapi gue pas ketemu lu langsung tinggi, Kak. Kenapa? Pas ketemu lu gue langsung tinggi. Iya sih, lo emang dari dulu tinggi sih.
Iya, sekarang lebih lagi kayak jauh banget sekarang dah. Terima kasih loh. Tapi Lu emang sih ya. di bawah puncak tahu lu. Kenapa? Tinggi lu berapa sih? Dan kaget ya. 147 apa? 146 ya? Wih, beda 40 cm ya. Kata Caca ya ampun Kan ya ya kan. sama aku. Itu berapa sih ya? Aku 156. Berapa? Tuh, jauh. 156. Tapi kamu dek, Gua kan kamu kelas 2 180. 3 SMP sekarang. Masih bisa. Masih bisa naik lagi. Iya. Pokoknya cowok, cewek itu 18 ya. Enggak salah. Tapi Cewek. emang Caca suka tinggi apa biasa-biasa aja? Tinggi lah cewek mah. Kayak uni-uni gitu kan. Ini siapa ya? Oh, Cewek Bang Ray. 20. 21. Dari tadi ini di record tahu. Ya udah sih. Matiin aja dulu recordnya. Santai dong, Dok. Shalom Bang Ray. Shalom. Gimana Kemarin rasanya Bang. naik gunung? Nggak nyampe Wow. puncak, J. Oh, nggak sampai Nggak nyampe puncak. Sayang banget Anak-anak tuh. doang yang nyampe puncak. Lebih baik sayang daripada saya kenapa-napa di atas. Oh, dingin Nanti jadinya banget. sayangnya masih muda. Dingin banget atau gimana? Berat badan, J. Berat badan. Oke, sorry. Napas masih kuat, kakinya aja udah nggak kuat. Bang, bagus Bang lu pakai baju hitam. Apa? Tadi gua hitam sendiri Bang bajunya. Apaan sih lu? Ngomong apa sih? Enggak lah, lu nggak datang kemarin, gua kecewa. Oma gua udah nungguin. So, itu kan di situ kan klaster ya, so gue ya. Jadi saya juga agak berhati-hati. Shalom semuanya. Shalom Tina. Udah sembuh. Hai Hai, Caca. Tin. Nyalain Tin. Aduh, gue baru bangun tidur langsung. Sama aku juga baru bangun. Tuh. Nggak ngeliat Gak usah Nggak so ngeliat. imut. Nah, rambut gua. Nah, gue gak so imut ya, tapi emang gue baru bangun tidur. tetap saja kau so imut, bangun tidur. Loh, apanya yang imut? Tolong jelaskan kalau bangun tidur tuh imutnya di mana? Gua bangun tidur imut. Tuh, Caca sampai ketawa loh. Gak ada bangun tidur imut. Caca, PSBB nongkrong di mana aja? Di Di rumah. Guntur ya, Ca? Kok nggak di Guntur, tapi kadang-kadang sih. Selain Caca itu, pernah nongkrong nggak? Nggak pernah. Ajakin dong makanya. Nggak pernah nongkrong di warung kopi, bukan di warung kopi, kayak tempat kopi gitu. Maksudnya lu? kafe. Emang lu nongkrong di warkop? Diam dulu Bang, Maksudnya orang jangan kafe. jawab. Berisik banget lu. Lanjut ya. Maksudnya kayak kafe gitu. Iya, Kayak Kak. tempat kopi lah, apapun itu tempat Wih. kopi. Gary, Halo. nah, Gary kayaknya lo baru bangun nih sama Tina. Baru bangun tidur siang, sedap. Sering nggak Cia? Apa jarang-jarang? Menghargai Kayak cuaca. lagi Om. peduli kasih nggak nih guys? Ada lagu-lagu ini nih. Akhir penantian aja kok setel kok. udah Selin ya. Hai Selin, shalom Dek. Halo Selin. Hai Selin. Halo Selin, aku Nando. Halo Selin. Selin, emang Nando nggak tahu ini siapa? Kagak kok, dia yang nggak tahu saya siapa. Saya Aduh. Itu. Besok-besok gua masuk pakai nama cewek kali ya? Besok-besok gua masuk pakai nama cewek gitu, tapi dimatiin kameranya kan. Halo gadis. Bang, kalau Selin saya tahu Bang siapa Bang. Lu nggak usah ngenalin gue juga.
Udah tahu gue itu siapa. Gadis pakai baju hitam. Bagus, gadis. Halo, Kak Stepi. Salam Koyona, bapakku. Halo. Coba. Orang saya salam duluan lu. Kak Stepi parah banget. Oh iya, salam Nando. Itu siapa, Steph? Tahu. Gadis ya? Bukan. Iya, gadis. Oh, ya ampun, gede banget. Dulu masih kecil ya? Dik, Koko pernah lihat tuh. Emang Koko pernah tahu? Emang Iya, ketemunya kan kita diceritain. Ih, Koko. Bener-bener udah jadi gadis nih kayaknya. Selin, halo Dek. Halo Kak Angel, halo Caca. Hai Kak Steph, gadis. Hai, Kak. Halo Angel, Gadis. Bang Ray, Kak. Nah gitu. Step. Oke. Kalau Selin dari lagi sini apa, harus Selin? dikawal, Step. Bahaya soalnya. Tuh Selin jawab halo katanya. Halo. Halo, Jelin. Halo. Jelin apa kabar? Selin apa kabar? Ini sekalian apa, Cek? Selin anak Pak Gembala. Ajak Yunis. Oh, Nando. Selin. Wah, Halo. Selin. Halo, Ya Selin. ampun udah besar. Ya ampun, Selin. Jel. Selin. Di situ ada Saya juga papa. udah besar. Ya ampun Kita Selin tanya dulu. Kita harus pastikan dulu di situ ada Om Andres atau enggak. Kenapa? Emang dulu takut Kenapa gitu. emangnya? Kalau di situ ada Om Andres, kita langsung mute. Biar nggak ada. Kok kamu ya? Benar-benar. Gadis, apa kabar gadis? Baik. Jadi Baik. gadis doang yang ditanyain. Dari tadi aku masuk nggak Tadi ditanya. saya nanya ke kalian loh. Betul, betul. Kalian ini Perhatian. ya, loh. Nando sok manis gitu deh mukanya deh. Kenapa kok ngomong gitu sih? Katina, apa kabar Bang Ray? Rambutnya subur, Bang. Ya, Baik Kak Stefi. dong. Mau gondrong lagi nih. Gondrong. Bang Rin mau gondrong buat Kalau mau nanti gondrong ya badan- 10 tahun lagi mau nikah Bang ya. 10 tahun lagi. Lama amat. Jangan dong, jangan kelamaan itu Lama 10 tahun. banget. Jangan dong. 10 tahun Koyona, dulu dong. Koyona, Kaget mana? kok Selin, kamu Koyona. sekarang kelas berapa, Dek? Koko 1 nikah atau kapan, 2 Kok? SMP? Ya dikacangin. Parah banget. Makanya nggak usah ngomongin nikah. Nggak usah ngomongin nikah. Enggak, gue mau Sensitif. nanya buat Sensitif. persiapan bikin jenggot Bang. Nanti kan gue mau pakai peci sama sarung bukan gue. Sedih ya. Jadi kayak robot. Kak Angel di slow motion. Kayak suara robot nih. Rambu Jami itu siapa ya, Steph? Gadis Ya. Koko. Oh, nama aslinya Rambu. Gadis tuh nama aslinya Rambu Katrin Lozoviani Kalejami. Jadi nggak ada Ya. gadis-gadis. Panjang banget. Oh, Iya. gadis itu bahasa Jawa tuh. Cantik artinya gadis. Kalau Nando, nama panjangnya apa, Dok? Kalau Nando, nama panjangnya apa, Dok? Gak usah nanya apa banyak gua. Fernando. Kenapa kok? Fernando Siagian. Kenapa ya? Orlando. Orlando. Oh, Orlando. Nando. Oh, Orlando. Coba, Nje, Untung jawab, bukan Nje. Apa Aliando nama- ya. Asik. tahu Bang. Ya, kayaknya Nama fansnya lengkap gua tahu. Aliando. Kenjo nggak tahu nama lengkap gua. Depannya nggak tahu dia apaan. Tahu, Alfian. Ah, baru tahu kok gitu. Vian, panggil aja Vian. Ini Nando lagi di Tadi aku kamar, tanya Nando. Selin, tahu Selin kamu kelas 1 atau 2 SMP, Dek? 1. Mantap. Ray mau ngapain, Ray? Megang gitar, Ray. Oh, nanti iya. dia PW ya? Oh iya. Bang Oh, Ray, enggak. ada something new loh. Apa? Nanti ya. Oh,
Jadi Oh, Bang Pribadi Ray sendiri mukanya nih. beda karena baru turun gunung. Kerry WL-nya nih, nah. Apa? Dap. Ini mas tiap hari gua megang gitar dia mah. Ya nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada tangan yang bisa dipegang soalnya. Ya Allah, curhat. Tangan gua setiap hari kata malu nggak lu pegang. Ciacia sampai ketawa. Ngapain pegang tangan lu? Ciacia ketawa yang lepas. Ciacia ketawain Kak Kerry. Ciacia. Waktu itu Caca itu pas di poster nama gue Wijaja. Caca keren Caca nggak apa-apa. Terusnya ingat ini Ornandowi. Saya bukan Wijaja Caca. Nawi. Beda. Kak Kerry, emang lu naik gunung gak dapet cewek apa? Lu naik gunung, Dapat kalau nyari satu. cewek ke mall, ngapain ke gunung? Kocak. Masa kita tanyanya gitu sih, ke gunung cari cewek? Cewek apaan di sana? Ada loh Kak, banyak Cewek. cewek cantik. Nyari cewek ke Beda gunung. Katina emang Cewek nggak jelas. pemberani. Katina emang nggak jelas dia itu loh. Tuh. Aduh. Emang iya loh, dulu kami kalau naik gunung Nando, cari cewek kamu atau tuh cowok. nggak boleh kayak gitu. Oh iya maaf Kak Stepi. Aduh Kak Stepi jangan marah-marah lah Kak Stepi. Ah, Udah lu bawaannya emosi, kadang-kadang Dok. kita kan perlu. Oke Kak Stepi. Gadis sekolahnya gimana? Nih gadis aja, Gadis. gadis. Ditanyain tuh. Aduh, galak banget udah di ituin dulu. Enggak ada. Takut ya saya yang nanya-nanya ini loh. Lagian dari tadi tuh yang ditanyain gadis, Cia-Cia kayak ditanya, Selin kayak ditanya. Tanya dari tadi gua nanya loh, Caca mau masuk kuliah mana? STT katanya Caca. Bukan ya, sorry Caca. Oh, tapi Nando nggak ada emang itu kuliah ya, di Bang? mana, Nando? Kenapa kok? Nando kuliah di mana? Di Korea Utara katanya. STT dia aku, STT. STT Pelita Bangsa loh. Kita bangsa, Nando. Aku mau belajar sastra Korea kok biar bisa nikahin siap. orang Korea. Cia-Cia langsung kayak, Cece langsung, Tidak ha? mungkin. Nanti Korea. di Zoom udah bisa nonton Netflix ya sekarang ya kita ya. Tenang. Itu nanti ada nobar, teman-teman. Apa nobar? Nobar apa Selin. maksudnya? Selin. Yang penting siapin kuota ya nanti ya. Selin, halo. Ya, Selin. Selamat datang ya di Teams ya. Nanti kita saling apa sebutannya sih? Kenalan lah, kenalan. nyanyi Apa dong, sih? nyanyi lagunya dong. Gimana dong? Nggak usah. Nyanyi. it's good to see you here with me. I'm so I'm glad so that you glad that came. you came. It's good It's to good. see you here Bang, gitar, with Bang. me. Nggak mau, nggak mau. I'm so that you glad that came. you came. Tapi ternyata The ibadah di rumah ada kelebihannya juga ya. Udah jangan kayak gitu, udah lanjutin. Ayo. Ya. Mana Bang? Nah, itu dari dulu tinggi Bang. mulu. Tengah malam. Kita udah apa nih? Ayo turunin Kak Aku Kak Stevi, kakak kan tahu aku nggak bagus suaranya. Koyona. Sama, Jel. Kita kan ya, golongan orang yang talentanya bukan dinyanyi. Janganlah Iya, dinyanyi. betul. Sampai ngorok kita loh. Ayo. Udah nyanyi, dia ngobrol. Ayo. Yang lain Bang, kita- boleh ya dinyalakan semua mic-nya. Kita udah masing-masing ya di rumah. Kenapa harus ngelakuin lagi sih? Good. Ya kan dia sendiri diem, malas gue. I'm so... Bang Ray. Bang Ray kok berhenti?
Kalian nggak ada yang nyanyi? Gini Kami udah biar nyanyi loh. oh kata saya gini biar nggak putus-putus. Bang Rey tolong nyanyiin ya, kita mute dulu ya. Seri kayak itu kenapa gitu? Kenapa sih kok ketawa? Enggak, suara kakak tuh gini. Nggak apa-apa. Antika. Lak ya, gitu. Ya maaf, namanya juga sinyal. Lucu aja ketawa, lucu aja ketawa. Jadi yang kamu bela aku. Bahagianya, Ayo nyanyi. bahagianya sore ini. Sebentar aku jelasin dulu ke Selin. Selin, kita ada lagu. Lagu ini bersejarah. Sudah ada sejak zaman. Dan ketawa, seriusan loh. Yang kedua. Ih, Bang Rey mah. Bahasamu, Nek. Bahasa lu. Bersejarah sejak zaman Nyonya Menir. Enggak ini. Ya udah, maaf. Kanji kalau Udah intinya. Maaf ya, Selin maaf ya. Emang Ayo nyanyikan. Bang Rey silakan. Selin ini lagu buat kamu, Dek. Lu aja yang nyanyiin. Gue nggak hafal liriknya. Gue kan Yaudah, nggak dari ayo. zaman Nyonya Menir. Yang lain gerak ya. Silakan Bang Rey gitar. Nyanyikan. Jangan tinggi-tinggi ya Bang Rey. rendahin dikit. Nggak bakal bisa, maksudnya bakalan delay. Gue jadi nggak mood kalau delay. Nyanyi aja lah bareng lah. Ya. Apa Nggak aku usah pakai pakai gitar aku deh? Aku pakai gitar aku ya. gitar. Iya. Gimana caranya kami dengar kalau di mute, Bang Rey? Bang Apa Rey, sih? kita nggak dengar. Gimana caranya kita dengar kalau abang di mute? Enggak, mute aja, nggak usah pakai gitar, kocak. Bakalan delay. Lah nyanyinya ntar di sini udah di mana, gitu. Ya udah semuanya kita nyalakan semuanya, kita nyanyi ya. Coba aja Gak nggak apa-apa, percaya, Nanda. ntar nontonin aja ntar itunya rekor. 1, 2, 3. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Good to see you, Selin, with us. Welcome ya, Dek. Oke, kita akan mulai teams kita. Thank you. Silakan kepada Koko Yonski. Halo semuanya. Hai, Ko. Boleh di muka Hai, dulu Ko. nggak apa-apa semuanya santai. Aku sekalian mau ngecek ini
kita ada suara piano-piano nggak sih di sana? Ada. Ada ya? Ada. Nah, kita mau coba sesuatu yang baru. Semua kan di rumah pasti atau nggak tahu di kamar atau lagi di suatu tempat gitu sekarang kita berada. Kita sekarang udah bukan lagi mungkin sistem ibadahnya tuh sebelah kita ada sahabat kita, kita biasa gitu ya kalau di gereja pasti mungkin duduk sama sahabat kita atau duduk sama orang terdekat kita bisa penyembahan Tuhan bareng, kita bisa ya memuji Tuhan bersama-sama. Nah kali ini tuh kita sudah masuk pandemi yang kita lagi di rumah tuh pasti jadinya kayak aneh gak sih? Aneh gue gitu dengar cuma nonton apanya pujian penyembahan nih gitu. Tapi puji Tuhan udah beberapa lama gitu aku sendiri dengerin, aku cuma playback doang, jadi aku dengerin either Spotify atau MP3 gitu ya yang ada di handphone, dan aku ikut nyanyi gitu, dan itu I feel blessed banget sih. Dan aku langsung diingatkan lagi emang memuji Tuhan tuh banyak cara dan berbagai cara, dimanapun kita berada pun pasti bisa. Ya, dan karena itu kali ini nih aku pengen ngajak kita semua boleh bebas berekspresi. Tentunya kali ini memang harus di-mute kita gitu, karena posisinya kalau tidak di-mute nanti ini ya, apa namanya, suaranya kayak tadi Ray bilang bisa nyampainya tuh nggak bareng karena kita koneksi internet di rumah tuh kecepatannya beda-beda gitu. Jadi kita mau coba memuji Tuhan, boleh bebas, boleh kalian cari ruangan dulu sekarang kalau misalnya mungkin lagi bukan yang kamar sendiri, boleh juga mau lampunya dimatikan, boleh banget loh. Jadi mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan tuh kita bisa ciptakan senyaman kita lah gitu ya, supaya kita bisa memujinya tuh udah nggak ada gangguan sama sekali gitu. Aku akan play lirik video, kita bisa sama-sama nyanyi bareng. Coba. Oke. Suaranya jelas ya? Kalau aku udah kalau lagi pujian penyembahan, kan saya matikan dulu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have
gonna sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. And all my life you have been faithful. And I've been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Ya, Kau sangat baik Tuhan buat kami. Banyak kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih sama kami. Tapi kami sebagai manusia, terkadang kami begitu malas untuk mengucap syukur. Kami begitu malas untuk menyaksikan tentang Kau. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Padahal semuanya itu karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, kalau kami masih bisa berada sampai hari ini Tuhan. Keluarga kami sehat semua, kami pun juga sehat, semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang sudah terjadi dalam hidup kami, semua sudah seizin Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadatin hari ini. Rindu saat kami sangat rindu sebenarnya Tuhan untuk kembali beribadah di gereja, tapi saya percaya Tuhan Kau memberikan banyak hikmat buat kami dan cara untuk menyembah-Mu dengan banyak cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar tentang firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar apa yang nanti keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah semuanya yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya. Puji Tuhan nih, udah berapa bulan ya Jel, akhirnya dipercayakan lagi membawakan firman di Teens. Rindu juga sama wajah-wajahnya.
boleh nggak sih, aku mau lihat wajah-wajahnya nih karena rindu nih sama anak-anak teens. Ada Fabian, Selin baru bergabung nih ya. Halo, ada Gaby gimana kabarnya Gaby? Udah di Lampung dia nih. Viola udah pergi belum ya ke Bangkayang? Belum kok. Hari ini sangat aku diberikan tema yang sangat mengingatkan lagi, khususnya buat aku dan kita semua. Itu soal mungkin kita sebagian sudah banyak juga dengerin tentang ayo dong bersaksi. Tapi kali ini aku mau coba kita simpel aja tentang bersaksi gitu ya. Padahal sering banget kita lihat kalau ini, aku yakin sebelum PSBB juga udah pasti kita sering belanja online shop, bener gak? Ini suaraku jelas ya semua ya? Oke. Kita sering belanja online shop, bener kan? Kalau online shop dulu, aku tuh dulu main dari zamannya Kaskus. Itu mungkin karena umur ya. Sekarang kan Tokopedia, dulu tuh namanya Kaskus. Di Tokopedia tuh dia menciptakan sistem yang hebat bisa sukses sampai sekarang. Kenapa? Dia tuh menjadi tengah-tengah. Ketika kita transfer barangnya sampai ke si pembeli, barulah si Tokopedia membayarkan pada penjual. Jadi si pembeli aman, si penjual juga aman. Dan ini sistem yang sangat bagus. Dulu di Kaskus, zamannya Kaskus tuh nggak ada namanya begituan, nggak ada yang namanya sistem kayak kita bayar ke Kaskus dulu, enggak. Jadi sistemnya semua tergantung kepercayaan. Gimana dia nih bintangnya banyak. Kalau di Kaskus namanya cendol ya. Cendolnya banyak nih Gan gitu. Kita panggilnya juragan kan, jadi Gan terus kita dari mana? Dari testimoni. Jadi banyak yang kalau udah berhasil penjualannya biasanya kita minta testi gitu. Dulu aku juga sering gitu kan, jangan lupa testi ya sama cendol ya gitu, supaya apa? Kita peringkatnya naik, terus dipercaya orang untuk beli. Tapi untuk barang-barang yang mahal, biasanya yang udah di atas 10 jutaan, orang tuh sebenarnya worry untuk transaksi di Tokped sekalipun reputasinya baik. Jadi dia menggunakan Rekber. Ya. Jadi kayak datang ke tengah gitu ya. Jadi kita bayar. Ya intinya seperti Tokopedia lah. Dia cuman kalau Tokopedia gratis, kalau Rekber bayar gitu, tergantung nominalnya. Oke, balik lagi, intinya yang namanya kesaksian itu seperti testimoni loh sebenarnya. Kita belanja barang, dan bahkan sekarang aku setiap mau beli barang gitu ya, di Tokped tuh banyak banget ya. Aku lihat dulu ulasannya gitu, atau orang kasih gimana nih, ada yang bagus gitu. Ulasannya lucu-lucu kadang ya. Gimana nih baru pakai sehari rusak gitu. Ini bagus nih, harga terjangkau murah. Pokoknya orang kasih testimoni tentang itu ya. Dan kali ini kita kan mau belajar tentang bersaksi atau testimoni ini. Dan yang mau kita saksikan ini udah jelas siapa. Ya, saksikannya cuma Tuhan. Dan aku yakin banget kalau kita menyaksikan Tuhan, itu pasti adalah sebuah good news. Ya, good news itu apa? Misalnya, kita baca berita, diketemukan obat COVID-19. Harganya hanya 5.000 perak. Dikonsumsi sekali, akan bebas dari COVID selama 1 tahun misalnya gitu. Kita ya, bener nggak? Setelah baca itu, ada lagi misalnya, tiba-tiba kita baca diskon iPhone Pro Max, diskon 70%, hanya 1 hari saja misalnya gitu. Itu kan good news yang kita begitu dapat good news, rasanya egois nggak sih kalau biar nih teman-teman gue nggak tahu nih, gue beli iPhone besok gue kabarin nih, cuma sehari doang soalnya. Dan rasanya aku sih orangnya bukan begitu ya. Aku ketika dapat, jangankan iklan handphone diskon gitu ya, ada film bagus aja nih, film yang mengajarkan moral, mengajarkan kebaikan
cara menjalani hidup aja aku tuh share loh ke teman-teman, lu mesti nonton ini nih, ini film bagus banget, bisa bisa ngerubah pola pikirku gitu, bisa mengubah mindsetku selama ini salah loh. Dan itu di kejadian-kejadian kita sehari-hari yang sebenarnya banyak good news di dalam hidup kita. Dan apalagi good newsnya itu tentang Tuhan Yesus. Ada sebuah intermezzo lagi gitu ya. Dulu perjalanan hidupku ya sekarang emang aku udah mau menuju angka 30 gitu umurnya ya. Memang aku tuh pernah gitu ya. Ini bilangnya apa ya? Nembak perempuan lah gitu ya. Tapi menunggu sebuah kabar gitu. Dan ketika temennya tiba-tiba ngomong gitu. Kita kan nungguin jawaban abis nembak kan galau ya. Aduh, diterima nggak ya? Nggak ya gitu ya. Zaman masih ABG lah mungkin seumuran kalian. Terus temannya datang bilang, lo tau nggak apa nih gitu? Dia juga sayang banget lo sama lo. Wih, good news banget, ya nggak? Very very good news waktu. Wah, ya bener lo lah. Sesenang itu. Dan aku cuma pengen bilang nih, biar kita bisa juga bilang ke sama teman-teman kita, buat semua yang di sini, Tuhan Yesus juga sayang banget lo sama kita. Even kita suka jahat sama dia. Kita kan mikir ya, aduh, Tuhan, aku baru aja pagi sama siang habis kurang ajar sama mama. Baru tadi pagi aku melakukan hal yang nggak bener nih di rumah, ngomelin pembantu misalnya, atau aku berbohong, aku nyontek, aku pura-pura ibadah dan lain-lain. Tuhan marah gak ya sama aku? Nah, ini good news-nya. Tuhan sayang sama kamu. Aku pengen bilang gitu. Dan as simple as that, bersaksi tentang Tuhan. Ceritain dia gitu. Apa yang kita kenal, apa yang kita tahu tentang dia. Dan pada hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Paulus. Semua pasti dengar ya Paulus. Aku mau ceritain dulu nih kisahnya. Paulus itu di Kisah Para Rasul 21-27, dia itu lagi beribadah sebenarnya lagi berkala. Tiba-tiba ditangkap. Ya, ditangkap. Kan kasihan ya, orang kayaknya nggak bersalah lagi beribadah, ditangkap, digibet Allah. Dia kemudian dibawa ke mahkamah, dipindahin ke Kaisarea. Udah gitu, ketemu sama Felix. Namanya Felix, itu kira-kira jabatannya seperti Pontius Pilatus. Dia itu wali negeri Romawi ya. Kemudian ketemu sama Festus dan kemudian sampai ke Raja Agripa karena dia naik banding terus. Kalau nanti kalian boleh baca di Kisah Rasul 21 ya. Dan kalian tahu nggak itu prosesnya berapa lama? 2 tahun. Nah, bayangin aja untuk kesalahannya apa sih? Orang lagi dibet Allah di bawah sini, bawah sana. Dan sampai 2 tahun itu nggak jelas loh. Guys, kita baru 6 bulanan corona aja tahun ini kita udah resah ya. Bagaimana dengan Paulus yang di penjara? Dan Paulus akhirnya ketemu lah sama Raja Agripa ya. Ketika dia ketemu sama Raja Agripa, dia cerita gitu. Dia ini kita sebenarnya mau bahas di Kisah Rasul 26 ya. Aku pengen kasih rangkuman ceritanya. Dia tuh akhirnya ngomong lah gitu sama Raja Agripa. Dia tuh kisahnya kenapa sih Paulus itu bilang, saya itu dulu tuh seorang yang sebenarnya kejam juga gitu. Pengen bunuh orang-orang Yahudi. Dan malah kerjaannya dia bunuh orang Yahudi. Kemudian di tengah jalan waktu dia lagi ada suatu proses juga ya untuk yang kejahatannya dia tuh ngeliat cahaya, terus dia rebah ke tanah, dia dengar suara, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Terus semua diceritain kisah hidupnya dia rangkum. Ya, dan Tuhan bilang sama dia, Tuhan mengutus dia untuk menjadi pelayan saksi sampai akhirnya dia ditangkap gitu sama orang Yahudi dan ketemu raja. Dan sekarang kita mau baca
di Kisah Para Rasul pasal 26. Kita bacanya ke ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Ya. Sebenarnya pengen banget kita semua masing-masing baca nih, tapi ayat yang ke-24 sampai ke 26 boleh dibaca dulu mungkin sama, boleh nggak Selin yang baca? Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 26. Selin. Selin. Oke, kalau Selin ini mungkin digantikan sama si agak malu. Gimana tuh? Oke, digantikan dulu sama Gaby ya. Gaby coba boleh bantu Gaby. Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 24 bukan 26 tadi kok. Ya, ayat 24 sampai 26. Oh iya, berarti Kisah Para Rasul 26 kan? Oh iya, sorry. Kisah Para Rasul 26 dah. 26 ayat 24 sampai 26. Sorry. Ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 26. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani bicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil." Nah, thank you Gaby untuk share-nya. Ada 3 hal yang harus kita ingat, kita tanamkan gitu dalam hati kita tentang bersaksi ini. Supaya apa? Supaya ketika kita bersaksi, kita selalu ingat motivasi kita, tujuan kita buat Tuhan gitu. Ya, yang pertama adalah aku harus bilang di sini memang nggak tertulis ya. Aku harus bilang poin pertama adalah harta yang paling berharga adalah Yesus. Poin pertama, harta yang paling berharga adalah Yesus. Kalian tahu nggak guys? Sebenarnya Paulus itu mempertaruhkan nyawanya untuk pemberitaan yang bisa menyakitkan orang-orang Yahudi. Paulus mempertaruhkan nyawanya untuk pemberitaan yang bisa menyakitkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, keselamatan itu kan buat dia doang. Sedangkan sesungguhnya Paulus mau bilang keselamatan itu buat orang-orang bukan non-Yahudi juga loh. Ini harus diberitakan keselamatan tentang Yesus itu supaya orang percaya Yesus ke semua bangsa, bukan cuma orang Yahudi doang. Dan sebenarnya Yesus juga pernah menghadapi ketika dia sedang memberitakan firman, dia ada melakukan mujizat segala macam. Kalian nanti boleh baca juga kalau Tuhan Yesus pernah dibilang orang ini kerasukan setan, benar nggak? Orang ini dikatain seperti Paulus gitu, ini gila nih gitu. Dan kenapa sih aku harus bilang begini? Kenapa? Untuk pemikiran duniawi yang duniawi lah dan materialistis, rasanya itu nggak waras untuk mengambil resiko yang sangat besar untuk memperoleh apa yang kelihatannya kecil. Apa yang besar? Kita tahu Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia orang yang pintar, dia punya kuasa. Nanti kalian boleh baca di kisah yang 21, pasal 21 sampai 26. Itu sebenarnya itu Paulus itu bisa langsung dibunuh sama orang Yahudi. Tapi kenapa nggak jadi? Kenapa? Karena Paulus orang Roma. Dibilang dia warga Rom. Gitu. Bahkan ketika kalau dia berasal dari sana aja orang nggak berani, tapi dia bilang kelahiran dia itu dari Rom, warga Rom gitu.
Jadi betapa sebenarnya nih Paulus nih punya jabatan yang tinggi sebenarnya. Dia punya kuasa. Apalagi saat itu gitu ya. Dia orang yang besar sebenarnya tuh. Dan dia membuang semuanya itu kan. Kalau kita baca lagi nanti ada yang Paulus bilang semuanya dianggap seperti sampah gitu kan. Dan apa yang kecil gitu. Katanya buat mereka kan Injil sampai harus masuk penjara. Dia mau beritakan good news. Cuma mau ngasih tahu Yesus nih, Tuhan kita nih, udah mati di kayu salib, nebus kita. Percaya sama dia. Yang bisa kasih keselamatan cuma dia. Atau bilang, Yesus, Yesus mengasihi kamu. Mau dosa kamu udah terlalu banyak. Kamu pernah berzina, kamu pernah membunuh, kamu pernah mencuri, kamu pernah kurang ajar, bahkan kamu pernah mukul orang tua kamu atau apa. Tuhan Yesus tetap sayang sama kamu. Hal seperti itu yang sebenarnya pengen dilakukan. Dan aku harus bilang, inilah yang terjadi. Dan harus kita ingat, poin pertama, kalau harta yang paling berharga adalah Yesus. Ketika kita mengikut Kristus, kita akan menemukan kalau harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang nggak ada artinya bila dibandingkan sama upah kekekalan. Kalau kita mengikut Kristus, kita akan menemukan kalau harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang, harta duniawi, nggak ada artinya kalau dibandingkan sama upah kekekalan, upah keselamatan kita, upah kalau kita jangan kenal Yesus. Harta kita yang paling berharga apa? Yesus. Dia cukup buat kita. Kalian boleh coba ketika nanti mungkin sekarang atau nanti kita sudah sukses atau kita bisa membeli apapun, semuanya pasti nggak akan dapat puasnya. Karena cuma Yesus yang dapat memuaskan kita. Dan Yesus cukup buat kita. Gitu ya. Jadi ingat, bersaksi karena dia baik, karena dia hebat, karena dia sangat menyayangi kita dan menyayangi semua sahabat dan keluarga kita. Itu kenapa? Karena mereka dalam hati dari kita, karena harta yang paling berharga buat kita adalah Yesus. Dikatain gila, ya kan, si Paulus. Dia bilang, mau ngapain lu mengorbankan sesuatu yang gede buat yang hal kecil. It's okay. Lanjut kita ke poin kedua. Pengen gadis nih. Boleh gadis baca ayat 28 sampai 30 boleh nggak? Kisah Rasul 26 ayat 28 30. Masih ada gadis? Suaraku kecil ya? Atau cukup? Oh, mungkin dia nge-lag ya? Karena nggak bergerak. Atau aku boleh minta Cia dulu. Cia boleh? Kisah Para Rasul 26 ayat 28 sampai 30. Kisah Rasul 28 ayat Kisah Para Rasul 26 ayat 28 sampai 30. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Raja Agripa berkata kepada Paulus, dalam meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Maka Agripa pun berkatalah kepada Paulus, nyaris engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Lalu Agripa berkata kepada Paulus, kau kira gampang membuat saya menjadi orang Kristen dalam waktu yang
yang sikap ini. Sudah ya? Cece versinya sama kan ya? Apa sehari-hari saja? Aku tadi salah, karena aku lewat Safari, karena aku nggak punya Alkitab Indo. Oh ya, nggak apa-apa. Aku bacain aja ya. Jadi, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi, Agripa ini dibilang, hampir aja kau yakinkan aku. Si Paulus ini kan habis cerita banyak. Dia bilang, hampir aja gue jadi Kristen gara-gara lu, gitu ya. Paulus bilang, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang yang lain hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Raja bilang apa? Hampir jadi Kristen. Artinya hampir itu jadi apa? Ditolak pada diterima kira-kira. Hampir aja kita mau jatuh ke jurang. Jatuh nggak kita ke jurang? Enggak kan ya? Artinya apa? Sebenarnya ini ditolak loh. Tapi hampir dikit lagi gitu. Ya mau kata dikit lagi, tetap aja ini no gitu ya. Dan sudah hal ini, aku harus bilang juga apa? Poin yang kedua yang mau kita bahas adalah tentang kesaksian yang tulus. Ketika udah ditolak, Paulus malah menanggapinya dengan mendoakan. Paulus bersaksi sama raja dan dia menyerahkan hasil pemberitaannya soal raja mau percaya atau enggak itu kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi ingat ya, buat kita semua, kalau kita lagi menginjil, lakukanlah dengan tulus. Nggak perlu ada embel-embel. Seolah karena kita doain mamanya sembuh, misalnya ya, ada yang doain, lalu karena kita sekeluarganya jadi percaya, terus pokoknya karena kita nih, dia jadi percaya Tuhan. No, jangan pernah kita punya pikiran kayak gitu. Kenapa? Ketika bersaksi, lakukan dengan tulus. Dan soal nanti mereka mau percaya sama Tuhan atau enggak, biarlah itu jadi kedaulatan Tuhan. Karena sesungguhnya bukan hak kita untuk, dan kita bukan orang yang mengubah hatinya. Kita cuma alat loh. Jadi jangan pernah kita sombongkan. Dan tulusnya gimana ya? Tulus lah. Memang karena aku mengasihimu, aku pengen kamu selamat juga. Aku udah diselamatkan sama Tuhan. Aku nih yang udah, gini loh, aku udah bobrok. Paulus bilangnya, mungkin dia di antara rasul, dia tuh yang paling jahat, yang paling bobrok lah. Gitu. Kita udah paling bobrok. Udah paling kayaknya hancur hidupnya gitu ya. Tapi Tuhan aja mau terima gue loh. Mungkin hidup kamu belum sehancur aku. Atau hidup kamu lebih parah, gak masalah. Karena Tuhan terima semua kehidupan kamu. Wah gila nih, sekarang gue masih teens aja gue udah ngerokok misalnya. Gue masih teens udah gak bener nih kalau pacaran. Gue masih teens udah, waduh, kurang ajar sama orang tua, udah macem-macem banget. Udah kata-kata gue nih udah lebih kasar daripada binatang begitu sama orang tua. Tulus aja lah intinya soal bersaksi kita. Dan Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus tetap sayang sama orang-orang seperti itu. Kita mesti bilang sama mereka, Tuhan Yesus tetap sayang kok sama kamu. Dan mau nggak? Yuk kita. Dan bukan gara-gara gue lagi gitu ya. Ingat ya, hanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya orang itu merasakan ini loh. Waktu Yesus, dan kita pengen, makanya Paulus juga bilang, orang-orang yang hadir bukan hanya raja aja, yang hadir sini semuanya mendengarkan, menjadi sama seperti aku. Gila, seorang yang jahat langsung
metanoia, langsung balik, langsung putar arah, langsung sehebat itu dipakai Tuhan. Rasul yang menulis kitab paling banyak gitu ya di Perjanjian Baru. Mau sampai sini semua ngerti ya? Kita lanjut. Ini poin yang hampir terakhir. Masih di sini semua? Kita akan masuk ke poin yang ketiga. Itu ada di ayat yang ke-31 sampai 32. Kali ini pengen minta tolong Angel, boleh baca Angel? Ayat 31 dan 31 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 31 sampai 32. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ya. Orang itu harusnya nggak perlu ya sampai kayak gitu. Artinya apa? Poin yang ketiga ini aku harus bilang sama kita semua. Ada harga yang harus dibayar untuk jiwa yang akan diselamatkan. Ayo kita bayar harga untuk jiwa-jiwa itu. Sebenarnya Paulus nggak melakukan dosa yang setimpal loh sama hukuman mati. Bahkan ditulis sama raja juga yang ngomong kayak gitu. Tapi, ini ada tapinya. Sangat terlihat kalau apa? Kalau hati Paulus lebih peduli sama keselamatan orang asing ketimbang terlepasnya dia dari keribatan yang harus dialami. Bayangin, harus dipenjara, ditangkap. Yang namanya dipenjara tuh biasanya digebukin juga. Mungkin diludahin segala macam, dia udah ya hanya untuk apa? Mempertahankan kebenaran. Hanya untuk dia mau bersaksi. Cuma pengen nyampein Tuhan Yesus udah mati buat kamu, percaya sama Yesus. Cuma gara-gara gitu ditangkap, kan konyol. Di sini kita ada yang sampai seminitan dia nggak gitu, sampai rela ditangkap. Dan di zaman sekarang ini harga yang harus kita bayar apa sih? Mungkin waktu, mungkin tenaga kita, bahkan mungkin uang kita. Dan aku yakin banget di semua kita di sini, kalau udah ada panggilan Tuhan dalam hatimu, engkau yang akan jadi, engkau punya dikasih belas kasihan Tuhan buat jiwa-jiwa. Minimal gini, kita semua di sini tahu kalau kita udah selamat ya, amin. Minimal kita pengen abang kita sendiri, mama kita, koko kita, atau adik kita pengen om kita, apa mam, pengen loh, masa selamat saya doang, masa ketika saya nanti di surga mereka kemana? Pilihannya cuma surga sama neraka. Apakah kita nggak kasihan? Apakah kita nggak mau kasih tahu good news ini? At least kita bagikan guys, at least kita. Dan percaya aja, Tuhan juga janji satu orang selamat semua diselamatkan kan. At least kita tabur benih buat keluarga kita. Bilang sama papa mama kita yang mungkin masih belum, Pak, yang aku belajar gitu. Dan yang aku alami, Tuhan Yesus pertolongannya baik buatku. Kita bisa saksikan Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus nyata. Kemarin aku sempat sharing di grup perjuangan. Ceritanya adalah di zamannya Daud dan Saul ya. Itu ada
imam yang mati. Dan yang matinya itu nggak tanggung-tanggung. 85 orang imam mati dibunuh. Dan kenapa sih Tuhan biarkan itu terjadi? Diizinkan gitu terjadi. Karena memang Tuhan nggak. Maksudnya gini lah, kejahatan memang pasti akan ada. Dan kita kalau mau melayani Tuhan, kita mau ikut Tuhan, itu bukan jaminan kita bakal hidup mewah. Oh, udah hidup Tuhan nih. Hidupku udah bener. Aku udah bener-bener mengabdi sama Tuhan. Aku udah bener-bener pelayanan, doa, nggak pernah bolong. Baca firman tiap hari, sharing segala macam. Bahkan aku udah bersaksi. Mungkin bisa dibilang udah ribuan orang bertobat karena aku. Tapi ternyata kita harus mati mengenaskan segala macam. Guys, harus ingat. Itu bukan jaminan kita hidup mewah. Dengan kita udah bikin orang 1000 orang bertobat atau segala macam. Maka kita punya rumah yang besar. Kita punya laptop yang bagus. Kita punya mobil yang bagus. Bukan itu loh jadi Tuhan. Tapi yang jadi Tuhan adalah Dia selalu menyertai kita. Ya. Kemanapun kita melangkah, Tuhan sertai kita. Ya, sekalipun dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang akan menghiburku. Tuhan akan temenin kita. Dan sampai akhirnya Paulus dikasih hikmat Tuhan, dia bisa ngomong, ya kalau memang mati, itu adalah sebuah keuntungan. Ya karena aku pengen cepat-cepat ketemu Kristus. Berarti tugasku di dunia ini udah kelar. Tapi kalau belum, ya kita akan kerjakan tugas kita di dunia ini. Untuk bersaksi buat Tuhan. Gitu, oke? Jadi, doaku, nih, simpulan buat kita semua. Doaku untuk kita semua. Mintalah sama Tuhan hati buat jiwa-jiwa. Minta sama Tuhan, at least keluarga kita, yang itu bisa sama-sama kita di surga nanti. Kasihan loh mereka. Kalau nggak sama-sama kita, buat apa? Kita membuang waktu kita udah umur berapa sekarang? Dan mereka sudah umur berapa? Kita nggak tahu. Mungkin mereka lebih cepat, lebih duluan dipanggil mungkin. Atau kita yang nggak punya kesempatan lagi karena kita dipanggil duluan sama Tuhan. Menggunakan waktu-waktu ini, kita lagi masih di rumah, semakin sungguh sama Tuhan. Aku sering bilang sama anak-anak semua, ayo kita yang beradaptasi sama keadaan. Jangan keadaan yang mempengaruhi kita. Tuhan kasih kita hikmat banyak kok, pintar-pintar semua. Aku yakin anak-anak di sini, aku lihat semua cara bikin video Instagramnya semua keren-keren. Ada story dari kalian. Aku juga baca-bacain. Sangat memberkati itu. Dan share good news. Ya. Aku ulang lagi 3 poin tadi. Yang pertama, harta yang paling berharga adalah Yesus. Kedua, bersaksilah dengan tulus. Ya, dan yang ketiga, kita bayar harga buat jiwa-jiwa. Oke. Itu aja yang mau aku share. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa dulu. Aku pengen kita bisa berdoa bersama nantinya. Ada nggak di sini yang mungkin pengen bersaksi juga? Gitu. Atau ada yang lagi rindu gitu. Kita bisa bantu dan ya kita coba praktekkan lah. Dari ketiga poin tadi yang udah dibagikan, ada nggak kira-kira di sini yang mau bersaksi? Atau Angel mungkin boleh tunjuk ya, yang lebih tahu situasinya, anak-anak yang pengen keluarganya atau sahabatnya itu dimenangkan juga dalam Tuhan. Ya boleh, silakan waktunya Angel. Thank you Koyona. So guys, jadi sekarang mungkin kita ada di antara kita juga pas mengalami
ada yang mau disaksikan, disampaikan selama kita mungkin di rumah udah ngelewatin apa, pengen nyaksikan kebaikan Tuhan atau anything. Ini sih paling satu dari kakak, satu dari adik-adik. Oh, ditunjuk aja, Anjel. Tunjuk aja ya. Saksi apaan? Langsung pada ngilang semua nih. Nih, Nando udah unmute speaker, dia udah siap nih kayaknya. Wah, oke Nando. Siap, Dok. Di menit lagi. Apa ini cuma di unmute doang? Boleh, Dok. Saksi tentang apa aja? Tentang itu ya, keluarga ya? Apa ya, aja yang boleh. tadi. Boleh kok. Ya gitu, kalau keluarga, kalau yang di rumah ya sekarang ya, satu pun belum ada yang kenal Tuhan gitu. Cuma saya doang lah, cuma gua doang yang udah kenal Tuhan, udah belajar firman, udah denger firman setiap hari, tapi yang lain kekurangan. Dan ya masih belum ada keberanian sih sebenarnya buat share firman ke mereka. Karena setiap share firman pasti ada kayak penolakan dari mereka gitu. Kayak tentang masih kecil lu, so ngerti apa sih gini. Terus udahlah nggak usah rohani gitu. Terus ada lagi kayak agama apa aja boleh, yang penting Tuhan apa sih, kita berdoa sama Tuhan, kita kayak beribadah sama Tuhan. Tapi enggak mencerminkan apa yang mereka omongin gitu. Kalau buat gua pribadi, untuk tapi agama apapun ya udahlah mereka gitu. Yang penting gue tetap share firman. Tapi masalahnya adalah Islam enggak, Buddha enggak, apapun enggak, Kristen enggak gitu. Dan bahkan kadang-kadang ada satu orang di rumahku yang sering ganti-ganti agama. Kayak 1 bulan ini Kristen, 1 bulan ke depan Buddha. Itu kan jadi kayak mempermainkan agama gitu. Dan karena sering dengar firman, keselamatan hanya ada dalam Yesus dan bahkan di Alkitab pun ada gitu. Jadinya kayak takut sendiri sih, jujur, kayak kalau mereka mati, mereka kemana gitu. Dan itu masih jadi beban sih sebenarnya buat gua kalau mau share firman, tapi masih ada rasa takut, kayak caranya gimana ya Tuhan gitu, biar Tuhan udah minta hikmat ke Tuhan tapi nggak dikasih buat share firman ke mereka gitu. Ya mau sih, dari dulu tuh mau banget, kayak pertama ibadah bareng keluarga gitu kan, siapa sih yang nggak mau doa bareng lah, ada waktu doa bareng, kayak datang gereja, datang hari Minggu ibadah bareng itu tuh kayak wah, melihat orang kayak gitu tuh ngiri banget ya kan, bisa ibadah bareng keluarga. Dan kadang suka kesel kalau ngeliat orang-orang yang udah dikasih berkat sama Tuhan, bisa ibadah bareng keluarganya tapi masih males-malesan gitu. Itu tuh kesel banget sih, kayak dia nggak tahu kalau masih ada orang yang mau ibadah bareng sama keluarganya tapi masih belum bisa. Itu jadi kerinduan sih sampai sekarang sih, pengen banget tapi ya belum waktunya Tuhan ya mungkin ya, karena memang apa sih, bikin mereka percaya atau enggak lah. Terus kalau masa PSBB ini puji Tuhan ngasih penghiburan juga sih, kayak bisa buat beribadah bareng. Sekarang kita setiap jam 9 malam ada doa juga, doa bareng-bareng kita. Terus ada beberapa juga yang udah ikut temuritan. Bersyukurlah sama Tuhan. Tinggal aku berdoa buat keluarga sih.
percaya sih suatu saat, suatu hari atau apapun lah waktunya Tuhan, mereka bisa percaya sama Tuhan. Mereka juga ya bisa jadi pemberita firman juga lah. Gitu sih. Ya sharingannya itu aja. Oke. Thank you untuk sharingnya. Suatu saat nanti pasti ada waktunya apa yang Nando tabur tuh nggak akan sia-sia kok. Jadi teruslah menabur, dan seperti Nando juga mungkin diledek, mungkin dihina. Tuhan Yesus juga udah ngalamin kok. Dan Tuhan Yesus loh bukan orang sembarangan kan, dia bukan Tuhan, ya dia Tuhan maksudnya gitu kan. Dia bilang ini orang seperti rasukan setan, ini orang gila, ini orang wah. Tapi ya dia tetap kok berdakwah Injil. Jadi jangan sampai keadaan itu mengintimidasi Nando dan kita semua. Pokoknya terus aja bagikan firman. Memang ini good news kok, dan lakukannya dengan tulus. Emang pengen kasih tahuin ini berita yang sangat mengembirakan, ya kan, menyenangkan buatmu. Dan ini adalah kabar baik. Ada lagi Angel kira-kira atau? Satu lagi. Gadis. Oh, nasyid. Ada yang mau disaksikan nggak, Dek? Ada aja. Lu mah lagi meeting mah. Semangat. Oke. Gadis kok, gadis. Oh, gadis. Habisnya. Siap. Mana buka? Is Pak. Yang saya gadis doakan terus. Tentang mau berimbang. Iya. Masih malu. Halo. Iya, jadi biar Kak Stevi mewakili, gadis masih takut-takut. Jadi gadis itu, gadis kan anak broken home. Ya, gadis sama papanya cerai dari gadis masih umur kelas 6 SD. Jadi gadis punya adik 2 perempuan juga. Dan ya sekarang gadis tinggal sama mama papa, sama opa omanya. Jadi ya tantangannya besar sih. Dia sebagai kakak, terus jauh. Dia setiap hari cuma rindu mamanya aja. Berdoa deh. Jangan nangis. Gitu. Jadi ya puji Tuhannya gadis bisa merespon yang baik, karena saat keluarganya memang dalam keadaan ya anak-anak yang lain mungkin ya anak-anak di luar Tuhan sana saat menghadapi situasi seperti ini lari ke hal-hal yang tidak bagus, tapi bersyukurnya gadis bisa justru berprestasi dan sampai hari ini tidak ada sedikit pun untuk membenci mamanya atau papanya, justru jadi teladan buat adik-adiknya gitu. Betul-betul bertanggung jawab. Gini gadis kan baru kelas 2 SMA, tapi betul-betul kayak udah sosok kakak, dia tahu dia harus berperan menggantikan mamanya gitu. Buat berdoa hanya satu, kerinduannya pengen ketemu mamanya karena udah lama banget kan, walaupun cuma via komunikasi, pengen bisa ketemu langsung. Apalagi COVID ini jadi semakin
Oh, jangan ini semua saudaranya gadis ini. Semangat ya gadis ya. Kasih. Ya. Semangat gadis. Gadis semangat. Kita semua mengasihi gadis. Ya, kita memang nggak bisa memilih ya. Kita dilahirkan di keluarga mana, tapi aku yakin Tuhan udah kasih kita ibu yang terbaik, ayah yang terbaik, kakak yang terbaik, dan bahkan hari ini pun Tuhan jadikan hari yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi semuanya ini sangat mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau mungkin dulu aku nggak tinggal, maksudnya dengan kondisi terpuruk, kalau aku dulu mungkin nggak ada ketipu, diutangin orang segala macam. Kalau aku mungkin nggak masuk kerja sama Yordan juga, mungkin aku nggak akan sampai kayak sekarang gitu. Mungkin Benson juga nggak ada. Kenapa? Karena awalnya aja aku mau bikin Benson, ceritanya tuh kan buat membantu orang. Kalau aku udah dulu nggak masuk gereja, pasti aku nggak punya hati buat orang-orang, mau bantu orang. Dan bersyukur banget waktu kecil juga aku punya om yang sebenarnya sangat menghajar aku bisa-bisa gitu ya. Dan itu juga membentuk aku sampai sekarang. Dan ya semua kejadian yang dalam hidupku ini semua adalah kesaksian yang akan kupegang nanti, yang pasti akan bisa memberkati dan memenangkan orang-orang yang senasib sama aku gitu. Karena aku merasakan juga apa yang dialami sama dia. Dan gadis gak usah berkecil hati. Tuhan udah kasih kamu tempat yang terbaik sekarang bersama Kak Stevi juga. Kakak yang sangat baik, pasti yang sangat bijak juga bisa membimbing kamu. Dan kita semua di sini, aku bersyukur banget lah pokoknya hari ini. Bukan sesuatu yang kebetulan ya, yang Tuhan udah jadikan. Bisa ketemu kalian calon penerus generasi selanjutnya. Buat ada Gaby, ada Caca, Selin, Bian, dan Ando. Semua termasuk Angel, Steffi, Gadis, dan Tina Carey itu pasti akan yang melanjutkan tugas-tugas nanti para direktur di atasnya dan akan melakukan hal yang karena semuanya buat Tuhan kok. Dan jiwa-jiwa ini semua kita lakukan pasti buat Tuhan. Ya, lakukannya dengan tulus karena Yesus aja cukup buat kita, dia harta yang paling berharga buat kita. Dan apapun harganya, ayo kita menangkan saudara-saudara kita. Ayo kita menangkan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Aku mau berdoa buat kalian semua. Yuk kita pejamkan mata kita. Bapak ya, kami yang baik, mengucap syukur buat hari ini, hari yang udah Tuhan jadikan buat kami semua. Tidak ada sedetik pun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yang tidak seizin Kau Tuhan. Bahkan rambut kami pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Kau Tuhan. Kau yang menghitung seluruh hari-hari kami. Kau yang jadikan cerita yang indah pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kelak suatu saat nanti juga kami akan bersama-sama dengan Kau, kami akan bertemu Kau. Tapi ketika kami di dunia ini Tuhan, berikanlah kami hati yang rindu sama jiwa-jiwa, hati yang mengasihi-Mu lebih dari apapun yang dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan mempunyai hikmat juga untuk bersaksi, untuk memenangkan keluarga kami, papa kami, ibu kami, abang kami,
kakak kami, adik kami akan menang, akan melihat Kristus, akan bersama-sama merasakan-Mu Tuhan, keindahan di dalam hidup di dalam-Mu, bersamamu. Dan itu semua hanya karena Engkau Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, biarlah keluarga kami Engkau selamatkan. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat kami juga Tuhan. Janganlah sampai satupun dari mereka yang tertinggal. Dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk bersaksi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar lagi Tuhan. Dan bersyukur kami akan selalu pegang Engkau Tuhan. Harta yang paling berharga buat kami. Engkau cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dikembalikan ke Angel. Makasih Ko Yona buat sharing firman sore hari ini. Sangat memberkati. Mengingatkan Kak lagi kalau Yesus yang berharga buat kita, itulah yang kita bagikan buat semua. Tanpa embel-embel, ada harga yang harus dibayar. Oke, hari ini ibadah kita udah selesai. Sama terakhir, ini sih aku diingetin lagi hari ini satu dari bacaan hari ini juga dari Kisah Rasul. Aku share juga ke anak-anak di Komsel. Itu tentang Paulus bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Sometimes mungkin kita seringkali bingung, apa sih yang kita bisa beri? Aku nggak punya uang yang banyak. Aku nggak punya yang ini nggak punya, tapi kita lupa ternyata aku juga ya, kita mulai hilang fokus bahwa ternyata kita udah punya yang cukup, apa yang kita punya itu cukup, apa yang ada pada kita tuh cukup, dan lebih daripada itu, waktu kita bersaksi, sadarkah kita bahwa kita juga sedang memberi, yaitu memberi Tuhan Yesus buat semua. Jadi hari ini itu yang diingatkan kepadaku, dan aku mau bagiin ke kita semua, karena bersaksi pun adalah memberi Yesus yang begitu menyayangi kita, mengasihi kita, sejelek-jeleknya kita gimana pun, dia Bapa yang selalu angkat anaknya, terima anaknya, bagaimanapun dan gimana pun kita, dia sayang kita unconditional. Amin. Oh iya, Koyon dan semua, hari Minggu ini kita banyak banget teman, nggak banyak sih, ya lebih dari satu dibilang banyak ya. Ada Cika yang ulang tahun, tanggal 17 kemarin. Ada Caca yang hari ini ulang tahun. Kita mau berdoa buat mereka, even mereka nggak hadir. Sebenarnya juga Aurel habis dibaptis tanggal 13, maksudnya harusnya ada yang bisa disaksikan juga dari Aurel, tapi mungkin berhalangan juga. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa buat mereka yang berulang tahun, juga yang Aurel yang habis dibaptis. Ada lagi nggak yang kakak-kakak? Nggak ada ya? Ya udah, kita berdoa ya. Mari bersatu dalam doa. Teman-teman semua boleh berdoa juga buat Cika dan Salsa atau Caca. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik. Makasih Tuhan buat hari ini. Makasih kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari baru, semangat baru. Kami boleh dengar firman-Mu, baik dari ibadah pagi tadi Tuhan, tentang pengenalan akan-Mu, juga terkhusus sore hari ini, kami boleh diingatin lagi Tuhan untuk menyaksikan Engkau, Yesus, yang adalah harta paling berharga
yang layak, sungguh layak dibagikan, diberikan pada setiap orang. Ajar kami Bapa, Roh-Mu menolong kami untuk jadi pelaku-pelaku firman, tanpa kami harus memandang kami dapat apa, atau kami diterima atau tidak, tapi kami diingetin lagi hari ini bahwa kami mau melakukannya karena untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Bapak, Kau berkati Koyona yang boleh beritakan buat kami firman-Mu, Kau yang balaskan kasih-Nya, Kau yang pakai hamba-Mu ini, anak-Mu, untuk jadi berkat dan selalu jadi berkat dimanapun. Lewat hidupnya Tuhan, Engkau semakin dikenal. Engkau saja Tuhan yang semakin dikenal. Bapak, hari ini kami anak-anak-Mu, Jordan Teens, GSY, bersatu hati, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita. Kalau sahabat kami, saudara kami, Aurel, tanggal 13 September, boleh dibaptis. Kalaupun kami nggak bisa hadir Tuhan saat itu semuanya, tapi kami lewat baptisan Aurel, kami diajar lagi Tuhan, bahwa amanat agung, firman-Mu, perintah-Mu, ada untuk dilakukan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh saksikan kepada dunia bahwa kami begitu bangga jadi anak-anak Yesus. Tuhan, Juru Selamat, sahabat, segala-galanya buat hidup kami. Tuhan, kami bersyukur juga bersuka cita buat Cika, tanggal 17 ulang tahun, Salsa, hari ini yang berulang tahun. Tuhan, kalau kami boleh melihat jauh anak-anak-Mu yang luar biasa, boleh ada sampai hari ini tuh karena Engkau saja Tuhan. Engkau yang terus Tuhan bekerja. Roh-Mu yang di dalam mereka yang terus bekerja dalam pengenalan akan-Mu. Pada anak-anak-Mu masing-masing. Pada Cika, pada Caca. Kau yang semakin mendewasakan mereka. Kau yang memberkati keluarga mereka. Studi, kesehatan, dan segala yang Cika dan Caca kerjakan. Biar Tuhan, mereka boleh terus mengandalkan-Mu dalam segala apapun yang dikerjakan. Tuhan, kami rindu Bapa, seluruh hidup kami, remaja-remaja ini khususnya Tuhan boleh mengalami-Mu secara pribadi. Karena pengalaman-Mu lah Tuhan yang terus mengubahkan, dan terus jadi perjalanan, proses yang membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, ajar kami jadi saksi-saksi Kristus di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami, teman-teman kami, ke dalam tangan-Mu. Biar ibadah ini untuk kesenangan dan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Sebenarnya nggak ngerti nih kok doa berkat. Mungkin Koko Yona ya. Oh, biasanya jadi ya. Ya, Bu. Ya udah. Yuk, kita satu hati lagi. Kita mengangkat dua tangan kita. Nah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan memberkati kita, menyertai kita dalam studi kita, dimanapun kita berada. Tuhan akan memberkati untuk sekolahmu, Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, Tuhan akan memberkati masa depanmu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati pelayananmu, Tuhan akan memberkati engkau dan keluargamu, dan segala apapun yang kamu butuhkan akan Tuhan cukupkan. Biarlah kita akan terus berpegang sama janji Tuhan, kita akan selalu percaya tentang Yesus itu adalah harta yang berharga buat kita, jadi cukup buat kita, dan biarlah kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita beritakan good news buat saudara-saudara dan sahabat kita, dan biarlah kita akan melakukannya sampai Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang siap melakukannya katakan amin. Thank you semuanya. Amin. Happy Sunday. Sunday semua. Bye. God bless. God bless. Foto belum foto. Foto belum ya? Udah pada keluar, kita belum foto. Nggak apa ya? Ayo. Tadi aku ada foto sih dari handphone doang. Oh iya. Si Gebot Yang lain nih. udah banyak yang keluar dari tadi, Ji.
Nggak apa, yuk. Menghilangkan Baby udah sombong sekarang. Yuk, dihitung, Ini udah jadi dihitung. anak mahasiswa. 1, Siapa yang foto ya? Angel ya? iya, aku aja. 1, 2, 3. Bentar ya, bener nggak ya? Carrie mukanya apa ya? Bilangnya fierce ya? Nggak bisa deh, nggak bisa. Ulang. Sorry. Aduh, mana sih? Aduh, susah tuh nangkep momen kayak tadi tuh, Je. Dah, yuk. 1, 2, 3. Bentar ya. Ini bener berhasil apa enggak? Nggak tahu. Berhasil. Kayak Oke nangkep deh. rusa ya, nangkep foto aja kayak Family. nangkep rusa gitu, berhasil apa enggak. Thank you, Koyona. Selin, kamu ada Thank you WA ya. nggak, Selin? Cia-cia. Iya, thank you, Angel. Koyona. Makasih kok. Steph. Iya, untuk Bian, Carrie, Selin, thank you Selin. Kok kita les kapan kok? Les. Happy Sunday, Caca. Selin, Happy Sunday, Fabian, Gadis, Kak Steph, Bang Ray, Nando, Tina, Koyonski. Sunday, Bye. Siap. Sunday. Kita semua. Dadah.